Dari awal kita sudah ingatkan, kalau misalnya tetap disandarkan kepada skenario berdasarkan BAP yang diperoleh di atas tekanan, maka sesungguhnya itu sudah gugur, nggak bisa lagi digunakan sebagai alat bukti. Cuma ada ahli, tidak ada saksi. Sama juga bohong, kayak samping ompong. Polisi PS rakyat. Polisi PS rakyat. Maju, rakyat maju. Hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia. Betul. Saya sependapat dengan Mama. Ya, inilah ya salah satu pejuang di Jawa Barat ketika 2009. Ya, kenapa beliau bertugas di 2009 lalu di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini saya akan membahas tentang sidang pra-peradilan yang kemarin digelar kembali ya. Terkait dengan sidang pra-peradilan kemarin, Polda Jawa Barat kembali melakukan sebuah blunder yang sangat fatal. Ya, tidak ketinggalan mantan Kabareskrim Polri, Bapak Susno Duaji juga ikut bicara terkait dengan jalannya sidang kemarin. Ya, teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan videonya berikut ini. Aksi kejar-kejaran tepat di jalan flyover Pangeran Cakrabuana, Desa Kepongpongan, Talun, Kabupaten Cirebon. Para pelaku memepet sepeda motor kedua korban yang sedang berboncengan, dan para pelaku tersebut langsung bersama-sama mengeroyok dengan memukuli menggunakan bambu dan menusuk menggunakan samurai terhadap kedua korban. Karena pada waktu itu posisi korban berada paling belakang, tertinggal oleh teman lainnya. Atas kejadian tersebut, korban Muhammad Rizky Rudiana mengalami luka pada bagian pelipis kiri akibat pukulan benda tumpul, dada berlubang akibat ditusuk senjata tajam berupa samurai pada bagian muka, serta beberapa luka memar. Kedua korban meninggal dunia di TKP serta dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Atas perbuatan pelaku tersebut, pelapor Saudara Rudiana sebagai orang tua korban tidak terima dan selanjutnya melaporkan ke Polres Cirebon Kota guna pengusutan lebih lanjut. Nah, jika Bapak bisa mengetahui dan membacakan seperti itu kronologinya yo, ada bambu, ada balok, ada samurai. Coba itu barang buktinya dihadirkan. Katanya ada penusukan memakai samurai, yo toh. Itu tunjukkan sebagai barang bukti, Pak. Jangan malah mengambil barang bukti seperti ijazah, KTP, KK, surat keterangan kelulusan, raport. Ya Allah, itu loh, itu bambu, balok, samurai. Itu ditunjukkan dan dihadirkan. Iya tuh, pasti di situ ada sidik jari. Kalau nggak gitu, apa ini bajunya si korban Eki dan Vina dilakukan uji forensik, iya tuh. Iya. Tim Inavis kemana lo? Jangan malah menyediakan ini barang bukti foto kondangan, KTP, ijazah, raport. La ilaha illallah. Polisi iki piye to maksude kok ora diom blas aku. Kuwi kan lho pembunuhan, bukan pemalsuan ijazah. Dompore jane angel. Benar juga. Kalau kasusnya pemalsuan ijazah, ya kita bisa benarkan bahwa bukti yang dihadirkan itu adalah ijazah, KTP. Lah ini kasusnya pembunuhan. Tadi sudah kita jelas-jelas mendengarkan kepolisian Jawa Barat membacakan kronologi. Itu seperti apa? Bahwa ada di situ kejar-kejaran. Mereka melakukan penusukan pakai samurai, pakai balok. Lah mana buktinya? Harusnya bukti itu yang ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Masa iya orang melakukan pembinihan pakai ijazah, pakai foto kondangan? Nggak masuk akal.
Ini menurut saya kepolisian Polda Jawa Barat kembali melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ini fatal sekali. Kalau tidak mendatangkan saksi, hanya ahli saja alat bukti. Jisit ya dek, aduh alhamdulillah. Berarti waktu sidang tuh cuma ada ahli aja, saksi nggak ada. Itu sama juga dengan kayak sapi ompong. Kayak kita nih melakukan, misalnya ada pertempuran antara Indonesia dan Israel. Example ya, jangan sampai terjadi. Nah, kita mau tempur tapi kita nggak bawa senjata. Jadi sama juga kayak sapi ompong, sama juga kayak bohong gitu. Ya, itu OON namanya, polisi OON, beneran loh. Seorang jenderal nggak mungkin dia tidak bisa mendatangkan seorang saksi. Pangkatnya udah tinggi, tau nggak? Nah, itu jenderal EO itu namanya, beneran loh. Aduh, mendingan aku aja dulu jadi jenderal. Tangkap semua yang melakukan kesalahan ini, beneran loh. Parah jenderal di Indonesia ini parah. Polres di Cirebon ini parah. Oh ya, Cirebon ya. Oh, dikoreksi ya. Iya, khusus di Cirebon ini. Pak, apa pangkat Anda tuh? Sudah sekolah tinggi-tinggi, ya. Sudah menjadi seorang Kapolres, Kapolda. Tidak bisa mendatangkan seorang saksi. Apa kerja polisi? Malu-maluin, bener loh. Iya. Malu-maluin. Sudahlah, gak usah malu Pak Polisi. Bebaskan aja Peggy dan kawan-kawan, bebasin aja. Bikin malu Indonesia, polisi gak bisa mendatangkan seorang saksi, itu lucu. Mendingan hansip lagi. Hansip nah, masuk rumah. Ya, kalau zaman dahulu kan hansip, bukan satpam. Kalau maling, masuk ke rumah orang langsung ditangkap, langsung digebukin. Masih mending. Ada saksinya tuh, warga. Aduh, polisi. Malu-maluin polisi. Udahlah ya. Ke Polda Jawa Barat dan Kepolisian Republik Cirebon, lepasin lah Peggy dan kawan-kawan. Sebelum kalian didemo. Aku malu banget, ya Allah. Bapak aku cuma seorang komandan polisi. Apalah namanya di daerah sini. Maling tuh ditangkap, Pak. Aduh, parah. Bukan berarti nanti kalau Peggy bebas, ya 5 DPO, 3 DPO tuh, ya awas ya kalau harus kalian tangkap. Tugas kalian tuh apa sebagai Kepolisian Republik Indonesia? Ya kan? Si Linda tuh, tangkap si Linda tuh yang masih goyang-goyang. Mereka tuh lah sekarang itu ya si Linda, si Egy, si Sinting, Dani, Andi, mereka tuh masih ketayangan loh Pak, masih ketayangan di TikTok ini, masih ketayangan, masih online, masih gue up. Terutama si Linda itu, si Linda yang mata sipit, yang putih itu, tangkap lah dia tuh, ya, hadirkan si EF dan Bapak RT itu. Bukan berarti Peggy Setiawan bebas dan kawan-kawan, para tersangka itu tidak dihukum. Apa kerja polisi? Aduh, ini adalah Kepolisian Republik Indonesia Cirebon, memalukan. Ada pula polisi lagi sidang tidur ngantuk, kayak loyo kayak gitu. Kalian polisi? Aduh, polisi parah tidur. Kalian nih. Sekolah polisi tinggi-tinggi tapi, aduh, parah kalian. Dia aku yang nangkap maling. Gebuk, diajak kickboxing, nah baru mantap. Nah, baru mantap nih. Aduh, parah. Ini parah. Bener lah kata Jenderal Sasno Duaji itu. Cuma ada ahli, tidak ada saksi. Sama juga bohong, kayak samping ompong. Polisi PS rakyat. Polisi PS rakyat. Maju, rakyat maju. Kita hancurkan Kepolisian Republik Indonesia Cirebon. Ya, dengan demo besar-besaran kalau si Peggy tidak dilepaskan. Nah, sekarang terbukti kan. Polisi Kepolisian Cirebon cuma omdo-omdo. Jangan ya kalian hadirkan pula saksi bohongan, saksi penipu. Dari awal kalian tuh udah kelihatan kalian tuh bohong. Mengakuilah kesalahan kalian tuh ya. Salam waras.
Salam Peggy Lovers. Lucu sekali hari ini. Salam Baras, salam Peggy Lovers. Keren sekali ya. Memang lucu ketika di sidang kepolisian Polda Jawa Barat itu tidak menghadirkan saksi. Mereka hanya membawa seorang ahli. Dan ini langsung dimentahkan oleh mantan Kabareskrim Polri, Bapak Susno Duaji. Ya, beliau ini adalah juga mantan Kapolda Jawa Barat ketika itu ya. Karena dia orang jujur, akhirnya dia dimutasi. Itu susahnya di negeri tercinta kita ini. Melakukan sesuatu yang baik, pasti akan dibuang, ditendang. Tidak mungkin kita tetap dipertahankan di tempat itu. Itu adalah sebuah fakta yang ada di negeri kita ini. Hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia. Betul. Saya sependapat dengan Mamang. Ya, inilah ya salah satu pejuang di Jawa Barat ketika 2009. Ya, kenapa beliau bertugas di 2009 lalu di Jawa Barat? Kapolda kalau nggak salah. Ya, Polda Jawa tapi Barat. dimutasi juga. Karena orang jujur itu banyak ini loh. Banyak musuhnya. Orang bersih dari hukum, istilahnya ingin membersihkan penegakan hukum dengan adil-adilnya itu ya, banyak musuhnya. Ini salah satu Mamang Susno ya. Mamang Susno itu salah satunya. Dulu beliau bertugas di Polda Jawa Barat 2009 ya, 2009 lalu. Kemudian beliau mengangkat yang namanya kasus pesantren apa itu yang kemarin lagi geger itu. Nah, nggak perlu saya sebut mungkin ya. Jadi dimutasi lah ya kan. Nah, kemudian 2013 ada juga pemilihan masalah Nazarudin Zulkarnain pada waktu itu. Nah, untuk mencari tumbal ya orang jujur ini, ya mencari tumbal orang jujur ini, masalah pemilihan anak putra Raja Wali ya Citra, yaitu Nazarudin Zulkarnain kala itu. Ya, maka dicarikanlah beliau ini agar terjerat hukum, yaitu korupsi, jauh dari yang namanya kasus pemilihannya. Ya, satu lagi Bapak Antasari Ashari yang ditumbalkan. Beliau berdua adalah tumbal dari hukum zamannya SBY itu. Ya, jadi ya, teman-teman. Beginilah bro, kalau orang jujur itu banyak musuhnya. Ya, karena analisis beliau itu tepat, sama seperti saya, ya kan? Jadi ketika 2009 lalu Polda udah daerah Jawa Barat ini udah mencium karakter Mamang Susno ya, Mamang Susno Duaji ya. Jadi begitulah bro, harus bagaimana caranya agar beliau itu dimutasi dari Jawa Barat. Seperti itu. Kalian belum tahu kan cerita itu kan? Baru tahu. Salah satu orang yang mantan Bareskrim ya dulunya. Ya, jadi inilah contoh hukum. Kalau ada orang analisisnya tepat dan orang ini mengangkat kejujuran, itu banyak musuhnya, terutama di kalangan mafia, kalangan narkotika, ya, kalangan judai ya. Jadi begitu bro. Ya judai ya gimana nggak marah, orang dibiarkan sama ininya kok, sama oknum itu. Ya kan, ini salah satu orang korban dari pemilihan yang namanya tumbal ya, tumbal dari pemilihan putra Raja Wali Citra, yaitu Nazarudin Zulkarnain. Ya, jadi asal tahu kalian 2013 lalu selesai nggak itu? Ya seperti itulah contohnya. Ya contoh yang namanya kasus Vina ini, cari tumbal sana sini muter aja sana sini ya. Siapa yang mirip tangkap, siapa yang mirip tangkap. Ya, seperti itu. Ya kan? Dulu Antasari yang kasihan ya, sampai pendamping orangnya golep itu ya dibilang itu simpanannya. Kan Novi kalau nggak salah, siapa itu namanya. Nah itu jadi seperti itulah bro ya. Jadi tentang kasus-kasus hukum, kalau Putri itu masih di mana dulu, masih dugem. Saya tuh udah mengangkat
kasus-kasus ini tentang putra Raja Wali Citra ini, ya kan? Tapi belum spiral sekarang, ya kan? Dulu masih minimnya dulu TikTok, ya kan? Twitter. Nah, itu ya, kita bermain di Twitter, bermain di yang namanya Instagram dulu ya. Instagram itu aja udah 2000 berapa? 14 ke sini ya, 2015 ke sini. 2014 baru marak. Nah, jadi 2016 itu mulai ada TikTok. Ya kan? Mulai ada TikTok. Di akhir 2016 itu. Jadi itulah bro, ini salah satu contoh ya, beliau korban dari kasus yang namanya Nazaruddin Zulkarnain, putra Raja Wali Citra kala itu ya. Tapi sudah dimaafkan sih sama beliau, tapi beliau tetap semangat ya untuk menegakkan, selalu dipanggil dan diundang. Analisis beliau juga sama seperti saya, ya kan? Sama kan? Sama, nggak jauh kan bedanya sama saya, walaupun saya tidak ada kapasitas, kata Putri ya. Nah, ini salah satu ya, saya tidak tidak ada unsur ini mengaju ke perpolitikan ya. Jadi ini salah satunya, orang-orang jujur itu korban dari pembinihan juga ya. Ini salah satu ya, Mamang Susno Dwaji ya, wong Palembang. Jadi adapun yang saat ini kasus Pina yang membuat geger ini ya, salah satunya kita ya berbicara speak up itu ya. Kenapa? Karena kita tahu ini permainan ya, permainan ya, dari awal, dari sinilah, dari kasus yang namanya cicak lawan buaya ya, cicak lawan buaya dulu ya. Kalau kalian mau tahu kenapa beratnya hukum di Indonesia, manipulasinya ini masih banyak ya. Turun ke zamannya era kepemerintahan Bapak Jokowi malah tambah parah seperti itu kan. Jadi nggak usah marah kalian kalau singgung-singgung, saya singgung ya. Di kepemerintahan Bapak Jokowi banyak undang-undang yang segera dirubah, banyak undang-undang pasal-pasal yang dirubah mendadak ya. Kemudian ini nggak usah tersinggung kalian, itu memang kenyataan bro. Biasa aja ya. Ya, ini salah satu salah satu dulu saya juga belain loh kok apa-apa yang disalahkan Jokowi kan. Nah, tentang kata Ajeng Cio 16 waktu itu tentang orang korupsi itu selalu dikasih remisi, selalu didiskon katanya kan. Saya jawab yang mendilet undang-undang tahun 2012 tentang pencekatan masalah korupsi itu bosnya sendiri SBY. Itu kan. Jadi harus kalian, bagi yang paham saya ya, katanya baru muncul itu ya, harus menyimak kembali. Konten saya juga masih banyak kok berkeliaran di akun-akun terbanned itu, masuk ke yang namanya snap video ya secara otomatis. Jadi ada juga orang yang membajak akun saya pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, orang jujur itu banyak musuhnya. Salah satu contoh Mamang Susno Dwaji ini. Itu korban peminihan juga, tumbal dari peminihan Nazaruddin Zulkarnain kala itu. Ya, jadi ada orang kayaknya mendidih banget gitu loh dengan ucapan saya itu. Ya saya apa adanya orangnya. Ya, kalau kata saya makanya jangan sekali-kali kamu menyenggol saya. Dalam kasus Pina ini saya ingin keadilan, ya kan, ingin keadilan. Jadi untuk orang yang saya sayangi, saya butuh keadilan juga, ya. Saya sayang dengan rakyat Indonesia karena ketidakadilan. Hormat diberi hukum Ibu Widya yang banyak dimanipulasi. Ya, kita ngelebihin zaman Orba dulu. Kalau zaman Orba dulu bedanya ada yang orang melaporkan, yang melaporkan itulah yang dipenjara. Sama-sama seperti sekarang. Ya kan, sama yang sekarang, beda kostum aja. Ya kan? Nah, jadi inilah bro. Ya, siapa yang tahu dengan Mamang Susno Dwaji, ya ini orangnya yang mantan Bareskrim. Dulu saya ingat kembali, beliau ditugaskan di Polda Jawa Barat tahun 2009 tapi dimutasi. Entah apa penyebabnya. Kalau nggak salah saya dulu beliau itu mengusuti tentang aliran sesat masalah LDI ya.
masalah LDII ya di pesantren Al-Tun ya itu dulu. Nah maka dimutasilah beliau. Jadi makanya saya tuh tahu semua. Jadi nggak perlu saya pakai catatan seperti pengacara. Ya begini harus dicatat biar ntar kalau ingat orang membahas ini baru dibaca lagi. Di tengkorak kepala saya inilah saya nyimpan peristiwa-peristiwa. Ya, jadi begitu. Seumur hidup saya nggak bakal lupa. Nah, jadi di sini saya nyimpannya. Nggak perlu pakai buku sekian jilid itu. Ya, jadi tahu. Makanya ini salah satu Mamang Susno Duaji korban dari masalah kasus Nazarudin Zulkarnain. Ya, itu semangat terus, Mang. Kita butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak hanya Vina saja. Kita butuh yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakta yang terjadi saat ini, keadilan sosial itu hanyalah milik orang yang berduit. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi buat kalian, kalau ada masalah, kalau tidak ada uang, mending diam-diam saja. Tidak usah lapor ke polisi. Karena itu akan menggerus keuangan Anda. Ya, belajar dari pengalaman. Pra peradilan Peggy Setiawan. Hari ini agenda jawaban dari termohon, yaitu Polda Jawa Barat. Dari tanggapan atau jawaban dari Polda Jawa Barat ini terhadap gugatan Peggy Setiawan ini, dia mengutip dari keterangan Sudirman. Yang pertama, bahwa Dhani berboncengan dengan Sudirman mengejar Eki dan Pina dari mulai SMP 11 sampai ke flyover. Setelah terjatuh, lalu dibawa ke lahan kosong. Nah, setelah sampai di lahan kosong, terjadi pemerkosaan, dan setelah itu pembunuhan. Setelah itu kemudian Dhani bersama Andi membonceng Eki, mengapit Eki, membawa ke flyover supaya seolah-olah karena korban kecelakaan. Yang kedua, Andika bersama Peggy Setiawan membonceng Pina untuk dibawa ke flyover. Artinya, kesimpulannya adalah dari pernyataan atau konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat sebelumnya, yang menyatakan bahwa Dhani, Andi adalah merupakan fiktif, artinya perkara ini fiktif. Sudah pasti perkara ini fiktif. Kalau kemudian perkara fiktif dengan dugaan fiktif, tersangka fiktif, penetapan tersangkanya hanya disandarkan kepada keterangan yang sudah dianulir beberapa saksi, termasuk termasuk keterangannya Liga Akbar, termasuk keterangan 5 terpidana lainnya, masih itu dibuat sebagai dasar hukum atau bukti yang menetapkan Peggy Setiawan ini menjadi tersangka, maka menurut saya gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan melalui tim pengacaranya haruslah dikabulkan oleh hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Ya, kenapa demikian? Karena memang ada 2 di antara yang berperan penting itu sudah dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Bagaimana mungkin satu perbuatan dilakukan oleh orang yang fiktif bersama dengan orang yang nyata? Apalagi ini yang menjadi intelektual darah atau menjadi otak pelakunya adalah Dhani. Di mana Dhani ini curhat kepada 8 yang sudah menjadi terpidana itu bahwa dia ada permasalahan dengan ekstasi, yang motor ekstasi, karena mereka di klubnya Monreker. Artinya ketika itu fiktif, maka perkara ini fiktif. Ya, dari awal kita sudah ingatkan, kalau misalnya tetap disandarkan kepada skenario berdasarkan BAP yang diperoleh di atas tekanan, maka sesungguhnya itu sudah gugur, tak bisa lagi digunakan sebagai alat bukti.
Ya, mungkin sebaiknya peristiwa ini seperti yang diusulkan oleh Hotman Paris bahwa harus dilakukan BAP ulang. Sehingga bisa jelas, kalau masih memakai BAP yang lama tentunya kasus ini akan amburadul, nggak jelas. Buktinya kemarin Polda Jawa Barat itu membacakan sebuah kronologi berdasarkan saksi, keterangan dari saksi. Nah, saksi ini kita pertanyakan soal kebenarannya ini, apakah dia jamin? Atau jangan sampai saksi ini adalah saksi palsu. Karena sudah banyak terjadi saksi-saksi yang selalu memberikan kesaksian palsu dengan imbalan apa? Cuan. Lagi-lagi kepolisian Polda Jawa Barat menjadi sorotan netizen, teman-teman. Blunder demi blunder mereka lakukan hanya untuk menjaga nama dari oknum-oknum bejat yang tidak bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan Vina Cirebon. Ya, demi menjaga nama-nama orang ini, mereka rela gadaikan sebuah institusi yang namanya kepolisian. Ketika menangkap Peggy Setiawan, mereka sampaikan bahwa 2 DPO itu adalah fiktif. Itu nama yang asal diceritakan oleh pelaku. Namun ketika sidang pra-peradilan yang kedua, dengan jelas Polda Jawa Barat menyampaikan sebuah kronologi bahwa di situ masih ada 2 DPO lagi. Artinya ini sama seperti apa ya? Lu jilat ludah sendiri, ya, jilat ludah sendiri. Ini sangat memalukan. Seorang polisi punya pangkat besar, tapi pemikirannya kok seperti itu. Malulah kita warga negara punya polisi seperti ini. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam Baras.